Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perorganisasian Wewenang dan Delegasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurmaya Raisa, yang kedua ada Cynthia Deani, dan yang ketiga ada Siti Suciropadilah, yang keempat ada Putri Olivia Raung, dan yang kelima ada Novita Sari. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurmaya Raisa. Untuk Nurmaya Raisa, dipersilahkan. Pengorganisasian. Pengorganisasian berasal dari akar kata organisasi, organum, bahasa Latin yang berarti alat atau badan. Secara umum, pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Sir Merhon 1996, pengorganisasian adalah proses mengatur orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan pengorganisasian: 1. Membantu koordinasi, 2. Memperlancar pengawasan, 3. Memaksimalisasi manfaat spesialis, 4. Penghematan biaya, 5. Meningkatkan kerukunan. Lanjut, unsur-unsur organisasi. 1. Sebagai wadah atau tempat bekerja sama. 2. Sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih. 3. Adanya tugas atau kedudukan yang jelas. 4. Mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Olivia Raung. Pengorganisasian dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Line organization, garis komando dari atas ke bawah yang bersifat otoratif. Wewenang sepenuhnya berada di pucuk pimpinan. Staf di bawahnya wajib melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. 2. Staff organization, garis kebijakan menyebar ke samping sebagai hubungan horizontal. Wewenang dibagi menurut jenjang satuan kerja, sehingga pucuk pimpinan bertindak sebagai koordinator. 3. Line and staff organization. Garis ini berupa campuran kedua model di atas. Meskipun demikian, wewenang yang bersifat prinsip berada di bawah kendali pucuk pimpinan dan yang tidak strategis dilakukan oleh satuan kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novita Sari. Desain organisasi berkaitan dengan 1. Pembagian pekerjaan division of labor, pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab melakukan tugasnya masing-masing. Tugas dalam organisasi harus dijabarkan, job description, dengan jelas agar tidak menimbulkan misinterpretasi. Pembagian tugas pekerjaan harus mempertimbangkan the right man in the right place. 2. Departementalisasi, penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok kegiatan kerja suatu organisasi yang didasarkan kepada A. Fungsi, B. Produk atau jasa, C. Wilayah, D. Penggunaan, dan lain-lain. 3. Delegasi. Pelimpahan wewenang adalah hak yang dilimpahkan kepada seseorang di dalam organisasi untuk mengambil keputusan. Kewajiban merupakan tanggung jawab seseorang untuk melakukan tugasnya. Wewenang diberikan kepada seseorang bertujuan agar 1. Ia memiliki peluang untuk berprestasi, 2. Mengambil keputusan secara mandiri, 3. Meningkatkan motivasi dan partisipasi dalam organisasi. Teknik pendelegasian. 1. Berikan kepada orang yang mau dan mampu. 2. Berikan petunjuk dan arahan yang jelas dan dapat dilaksanakan. 3. Berikan motivasi. 4. Pantau pekerjaan yang didelegasikan. 5. Minta tanggapan secara berkala. 6. Tunjukkan kepercayaan kepada seseorang yang diberi tugas.
Pengorganisasian yang baik harus memenuhi asas organisasi yang baik, yaitu 1. Fungsional, aktivitas sejenis dikelompokkan dalam satuan kerja yang jelas dan fungsional. 2. Menggambarkan pembagian kerja. Pembagian kerja harus jelas dan terperinci dengan juklak dan juknisnya. 3. Mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang merupakan hak suatu unit atau satuan kerja untuk melakukan tindakan agar tugas dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. 4. Mencerminkan rentangan kontrol. Rentangan kontrol adalah jumlah bawahan yang dapat dipimpin oleh atasan tertentu sehingga pekerjaan dapat efektif dan efisien. 5. Mengandung kesatuan perintah. Seluruh komando dari atas harus jelas arah dan tujuannya. 6. Fleksibel dan seimbang. Perorganisasian satuan kerja bukan sesuatu yang statis dan kaku, melainkan harus dinamis dan fleksibel. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.